Pemirsa, kita sampai di ujung acara. Saya ke Pak Joni Allen. Pak Joni Allen itu kita pisahkan dari DPR lain. Kita agak was-was tadi bahwa diskusi ini akan mengarah ke Partai Demokrat. Enggak, kalau melihat forensiknya itu 2014 itu pas pemilu kan. Nah, ini arahnya ke sana ini. Saya tidak pernah khawatir Pak Karni selama lihat kita baik. Ya, itu Pak Karni dan pemirsa, tadi kita udah lihat pengamat, penganalisis, dan pemberi fakta. Tentunya yang paling pas adalah pemberi fakta, bukan statement. Ada statement, kalau melalui saya, kamilah yang benar. Ikutilah jalan kami. Tapi faktanya, melanggar undang-undang. Faktanya bukan soal sanksi atau tidak sanksi. Tapi pro negara atau tidak. Karena undang-undang itu lahir masih pada saat kami di Komisi 7. Jadi bukan soal sanksi atau tidak sanksi. Tujuannya adalah supaya hasil-hasil daripada katakanlah kekayaan bumi dan alam ini lebih banyak kepada negara. Dan semua kita tahu bahwa terjadi proses inefisiensi dalam pengelolaan tambang, minyak, dan gas. Jadi menurut saya Didu dan teman-teman atau diberikan kuasa sekarang untuk bicara oleh Menteri ESDM, tidak usah untuk membuat hiruk pikuk. Lakukan tahap demi tahap perbaikan dalam proses penerimaan minyak dan gas dan tambang. Tunjukkan itu. Sehingga dia mendapatkan nama yang lebih bagus daripada gonjang-ganjing seperti itu. Bahkan beliau kan mantan dari satu perusahaan anak Pertamina. Perbaiki itu proses di anak perusahaan Pertamina itu maupun Pertamina itu. Karena dia sekarang Menteri SDM. Itu poinnya. Jadi gak usah membuat satu gerakan-gerakan yang membuatnya kita menjadi hiruk pikuk. Kasihan pemerintahan kita. Kasihan Presiden Jokowi. Sebagai pembantu Presiden, dia lakukan perbaikan-perbaikan dengan fakta, bukan dengan statement. Kalau statement gak enak, ya, membuat statement yang paling bagus di LC paling bagus untuk cari didengar masyarakat. Tapi persoalannya, apakah ada dilakukan katakanlah untuk secara tribulan, semester, dan tahun ke tahun? Itu yang harus dilakukan oleh Kementerian SDM. Soal petrol misalnya, udah lama kita soal diskusikan itu, berdebat. Ya. Temuan daripada BPK tadi dilihat secara normatif. Ada disebutkan inefisiensi. Temuan forensik ada. Lakukan perbaikan. Karena dia punya kekuasaan sebagai Menteri SDM. Kalau dulu mungkin dia tidak punya kekuasaan. Karena dia masih di bawah anak perusahaan Pertamina. Saya kira itu yang penting Pak Karni untuk kepentingan bangsa dan negara. Termasuk juga Freeport. Lakukan perbaikan untuk kepentingan bangsa dan negara. Tidak ada alasan bahwa A, B, dan C. Tidak ada alasan. Kalau memang dia betul-betul menunjukkan bahwa saya adalah lain daripada yang sebelumnya. Tunjukkan dia lebih baik. Bukan hanya untuk melakukan hal-hal untuk cari popularitas atau cari untuk tampil di mana-mana. Saya kira itu pernyataan akhir dari saya Pak Karni. Karena gonjang-ganjing, analisis, dan pendapat sudah banyak. Terima kasih. Margarito Kamis. Baik Pak Karni. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengikuti perdebatan dari awal sampai sekarang, saya pandang ada satu pendapat yang ingin saya kutip. Pendapat itu pendapatnya Presiden Amerika Serikat, Woodrow Wilson. Kata dia begini, kami adalah salah satu pemimpin terburuk pemerintah. Satu-satunya pemerintah negara yang bisa dikontrol di dunia yang beradab ini. Bukan lagi pemerintah yang bebas berpendapat, bukan lagi pemerintah yang bebas bergerak berdasarkan suara mayoritas masyarakat, tetapi pemerintah yang dikendalikan oleh opini dan paksaan dari kelompok kecil yang dominan. Begitu dia pensiun, dia bilang, saya menyesal selama pemerintahan pernah mengambil tindakan yang salah. Kita lihat tadi, kita tahu, kita mulai dari Freeport ya. Kita tahu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 67 itu terjadi di tengah situasi ketatanegaraan yang pada waktu itu DPR sedang pemerintah dan MPR sedang melakukan penataan
kelembagaan. Freeport, Undang-Undang Nomor 1 itu dibikin dalam situasi seperti itu, dan Freeport pun masuk pada saat itu juga. Yang hebatnya di situ, kalau kita pada waktu itu kita tahu betul bahwa prinsip yang dipakai oleh pemerintah baru pada waktu itu adalah melaksanakan Undang-Undang Dasar dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Tapi pemerintah menempatkan diri sebagai subjek hukum perdata. Karena itu maka terminologinya adalah kontrak. Perusahaan dan pemerintah sama. Karena itu bicara mengenai negosiasi. Yang itu tadi Bapak-Bapak bilang, sekarang ini kembali dibicarakan mengenai renegosiasi. Padahal undang-undang yang Bapak-Bapak bikin sudah berubah. Izin sesuai dengan pasal 33. Konsekuensinya tidak ada cerita renegosiasi. Yang ada adalah kalau tidak memenuhi izin, tidak ada negosiasi. Kalau kita bicara dalam konteks itu, tidak boleh ada negosiasi. Kalau orang datang, saya mau ajukan permohonan ini dan bicara-bicara, iya. Tapi bernegosiasi, tidak. Bicara izin. Nah, tadi jelas sekali dalam soal Freeport ini, tadi Pak Said Didu bilang di Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 itu tidak ada sanksi. Tapi dari segi prinsip administrasi negara, kalau syaratnya tidak terpenuhi, atau kalau ada pelanggaran terhadap undang-undang itu, tindakan itu berakibat hukum dengan sendirinya, tidak sah. Dalam konteks itu, pemerintah satu-satunya sebagai orang yang memenangkan kewenangan itu mengambil tindakan hukum, menghentikan konsekuensi bahwa nanti baku perkara di tingkat itu satu soal. Tapi begitu konsekuensi konstitusional. Itu mengenai nah, dalam hubungan itu, sekarang mengenai melapor Pak Sudirman ke MKD gitu ya. Saya dari awal bilang lebih baik diselesaikan secara baik-baik oleh Presiden gitu ya. Saya tidak bisa bayangkan andai kata nanti diselidiki. Karena pertanyaan sebagai orang hukum kan begini. Siapa yang merekam? Siapa saja di situ? Kan itu mesti diajukan di dalam persidangan dan akan diselidiki. Anda bayangkan kalau misalnya yang merekam itu orang yang katakanlah memiliki kapasitas tertentu, apa enggak berabe? Dan itu kebuka. Sekarang itu satu. Yang kedua, sekarang laporan sudah masuk. Tadi kayak Fadli John bilang, kalau tidak betul, tentu saja ada konsekuensi. Dan konsekuensi itu, pasti orang yang dilaporkan yang katakanlah tidak didukung dengan data, itu akan merasa macam-macam. Lalu dia melaporkan lagi ke dunia hukum. Tentu diselidiki lagi. Ketemu lagi siapa aja di situ. Apakah orang yang diketemukan itu tidak memiliki kapasitas tertentu dan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan tertentu yang bisa jadi lebih repot? Karena itu saya kira ariflah Pak Presiden untuk menangani soal ini agar gonjang-ganjing ini tidak lebih besar yang boleh jadi memukul balik Pak Presiden sendiri. Sebab kalau nama-nama yang beredar di dalam sekarang sudah beredar di beberapa online itu, andaikan itu betul, saya nggak bisa bayangkan bagaimana saling jegal baik di eksekutif sendiri maupun legislatif akan juga ikut bermain di dalam bergabung dengan sebut saja orang yang sempat disebut di dalam percakapan-percakapan itu akan jadi luar biasa rumit minta ampun. Itu untuk Freeport. Sekarang mengenai Petral gitu ya. Pak Said Didu, mungkin saya orang pertama yang bilang audit itu inkonstitusional. Mengapa? Ini Pertamina, harta yang ada di Pertamina di sana uang negara yang dipisahkan, kan harta negara yang dipisahkan kan. Petral tadi saya senang dapat informasi di sini. Petral juga dibentuk oleh Pertamina, apa yang di Singapura juga di Pertamina, dibentuk oleh Pertamina. Itu artinya semua kekayaan ada dalam adalah kekayaan negara yang dipisahkan. Itu ada dalam adalah kekayaan negara yang dipisahkan. Itu kewenangan mengaudit pengelolaan dan penggunaan BPK. Pasal 23 clear di situ. Tidak ada cerita lain. Mahkamah Konstitusi memberikan kewenangan lagi kepada BPKP. Karena itu maka ini harus Tetapi saya ingin mengatakan begini. Oke, audit forensik sudah muncul ke permukaan. Maka itu dijadikan fakta. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa dari penjelasan teman-teman dari BPK tadi menemukan hal yang secara esensial sebenarnya sama. Dua-dua
ada inefisiensi. Karena itu sekarang bola ada di DPR dan atau bola ada di pemerintah. Saya akan senang sekali kalau Bang Effendi, Bang Gertubi, teman-teman dan DPR meminta BPK lakukan audit investigasi atau audit kinerja mulai dari 2004 bongkar sampai 2014. Anda bisa bayangkan kalau dari 2012 sampai dengan 2014 saja ada 170 juta US dollar yang hilang. Inefisiensi Anda hilang. Lalu kita mesti nanggung. Tiap kali harga minyak naik, lalu orang mau subsidi, bilang subsidi orang kaya, subsidi orang kaya, subsidi orang kaya. Padahal harga minyak menjadi mahal gara-gara barang ini. Yang salah urus dari Pertamina, salah urus dari pemerintah. Nah ini sih bikin beres agar konstitusi ini menjadi beres. Yang terakhir Bang Karni, saya ingin mengatakan begini. Konstitusi negara hukum akan dihancurkan dengan cara yang sangat sederhana. Berpikir saja tentang efisiensi dan lakukan semua itu atas nama efisiensi tanpa perlu bicara mengenai kaidah konstitusi. Dan itu yang terjadi di Amerika Serikat. Tidak sedikit organ-organ negara dan tindakan-tindakan negara dilakukan hanya dengan executive order. Dan itu sesuatu yang sebagian ahli tata negara mengatakan itu salah. Kita mesti pastikan bahwa ke depan tadi kan perpanjangan ekspor mentah itu diperpanjang. Saya setuju dia tadi jalan keluar yang ditawarkan oleh DPR benar. Tadi kan diperpanjang dengan permen. PP dengan permen. Padahal undang-undang yang menjadi induknya tidak begitu. Diatur dengan permen. Permen levelnya berapa? Tapi itu cara merusak konstitusi. Dan menurut saya, kalau toh hendak dilanjutkan kebijakan itu, bentuk hukum yang mesti dipakai agar pemerintahan ini tertib secara konstitusi, good governance terjamin, bikin perpu. Kalau itu darurat. Kalau itu harus, agar sekali lagi ketertiban kita bernegara, tertib berkonstitusi itu terjamin. Sebab kalau kita sudah injak-injak konstitusi, kita mesti bilang, selamat jalan negara ini. Baik, itu aja yang saya. Pemirsa, nggak kerasa, udah hampir 4 jam kita diskusi. Tapi 2 topik memang, dari Freeport sampai ke Petral. Tapi yang menarik bagi saya, sejak kita reformasi, setiap peralihan pergantian pemerintah dari koalisi partai tertentu ke koalisi partai yang lain, selalu partai yang sebelumnya itu atau pemerintah sebelumnya banyak salah kaprah. Saya takut ini jadi presiden yang terus menerus. Dan rakyat semakin bingung. Kapan ada pemerintahan yang benar? Kalau begini caranya. Maka tepatlah kata-kata yang selalu saya ulang. Bahwa partai itu di luarnya yang berwarna-warni. Tapi di negeri ini hanya ada satu partai. Partai korporasi. John Hall, politisi Amerika. Kita ketemu ALC yang akan datang.